Lu semoga cepat selesai deh skripsinya. Amin. Skripsinya semoga. Deskripsi doang. Lu nggak terlalu peduli sama pemerintah. Yoi. Gue orangnya lebih cuek kayak gitu. Cuma kemarin lu gua nggak cinta dong sama Indonesia. ini agak menjebak sih banyak. Suaranya khas banget menggoda gitu ya. Nah, kita direct dalam studio. Lu yang direct nih. Iya. Sebelum dia menjadi sekarang. Oh enggak lah, gila lo. Emang gua sorry. Lu klakson ntar. Bukan ada yang ngomong ke arah situ loh, gua. Jangan terlalu diperjelas. Oke, Big Noeng. Hari ini kita kedatangan tamu Big Noeng, ya ini rapper dari Pangkal Pinang. Big Noeng, Pangkal Pinang apa Lombok? Lombok. Mantap, gua bawa Pangkal Pinang betul. Jadi ya. Jadi gimana kabarnya Noeng? Alhamdulillah baik sekali ya, walaupun lagi musim corona kayak gini. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Pemasukan sehat tetap. Oke. Paham lah ya. Ngomong-ngomong di musim corona ini, lu kena imbas nggak sih? Karena dari gue bilang enggak sih. Enggak ya. Iya. Kita lihat dulu dari segi mana ya. Karena lu bekerja di yang keuangannya ada terus ya. Tapi kalau lo lihat gue emang dari beberapa tahun ke belakang kemarin emang untuk manggung dan ngeluarin lagu juga emang enggak kan. Enggak. Kalau lu tanya dari segi entertainment ya terus berkurang ya. Apalagi ada pandemi. Yoi. Tapi kalau dari luar masih Ntar lu, gua mau tanya dulu nih. Jadi lu itu berkurang entertainmentnya karena pandemi apa emang nggak ada job nih? Siap. Jadi yang pertama karena mungkin job juga kurang kan. Sebenarnya bukan nggak ada job, nggak gua ralat. Harga lu udah mahal kali ya. Oke, terus gua juga kemarin 2 tahun belakangan ini emang lagi fokus di proyek kayak gitu kan. Jadi emang mau nggak mau gua harus kayak ninggalin hip hop gitu dalam tanda kutip. Cuma tetap aja biar gua itu nggak terlalu kelihatan ngilang, gua muncul nih di YouTube. Untuk biar dengan format baru ya. Dengan format baru dan sesimpel-simpelnya. Jadi karena waktu itu gua nggak punya banyak waktu karena memang 2 tahun belakang kemarin atau nggak setahun ke belakang kemarin gua membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan hal itu. Jadi gua nyari waktu dan akhirnya gua nyari konten yang akhirnya gua ketemu react yang paling simpel kayak gitu. Jadi nggak ngabisin banyak waktu. Lu terinspirasi dari mana lu bikin konten YouTube react kayak gitu? Jujur kalau terinspirasi gue lihat Domsdi waktu itu. Domsdi ya, Domsdi rapper dari Jakarta ya. Priok. Represent Priok City, Priok. Priok ya. D-O-double-D. Apa sih Domsdi? Itu kagak. Hai Domsdi, semoga ngeliat ini apa? Amin. Domi. Kayak gitu. Jadi gue lihat yang waktu itu dia react ini sih, dia react Atta Halilintar kan. Gue lihat ini anak kok. Gue sebenarnya nggak pengen juga buat react tuh, cuma gue lihat gaya pembawaan Domsdi itu ketika nge-react, gue lihat dia tuh simple. Sekali rekam mudah, bahkan nggak diedit, dia ngupil aja tuh dimasukin loh, nggak di-cut. Makanya, kayaknya boleh nih buat react yang modelnya kayak gini kayak gitu. Makanya pas gue react, buat kopi lah, buat cemilan lah, segala macam yang gue suka kayak gitu, dan gue jadi diri gue sendiri di situ, nggak apa namanya, mungkin ada orang lain yang harus ada aturan-aturan tertentu yang harus dia ikutin ketika buat konten. Kalau gue lo tahu gue dari dulu nggak tahu suka sama aturan kayak gitu. Iya benar. Jadi malah kalau kita terlalu mikirin aturan kita nggak mulai. Dan gue tahu, gue pernah baca artikel juga, lu sempat masuk ke berapa top besar ya reaktor ataupun ya nggak, artikelnya dari mana itu gue lupa gitu. Jadi lu memang sampai seterkenal itu ya sebagai reaktor. Gua juga I have no idea ya dengan hal ini, karena
gua buat ya udah buat, ternyata ada orang yang emang sengaja untuk mengulik-ngulik hal itu dan sampai ya kayak lo bilang kan sampai beberapa ini ada gua bukan bilang itu nominasi apa ya, mungkin sebutan-sebutan reaktor di Indonesia khusus hip hop gitu. Ya buat gua itu apa ya, kayak kejutan sih sebenarnya, gua bukan nggak pernah ngarah ke sana. Jadi sebagai reaktor itu lu udah gua bilang sukses, lu produktif ya. Yoi. Sehari lu bisa ngupload sampai 2 juga ya? 2, 3, target gua sih 3 sebenarnya. Gila. Target 3, karena ya lu jangan bilang ini sih, karena reaction itu konten gua tuh kan nggak terlalu ribet kayak gitu, jadi gua menantang diri sendiri sih lah kayak gitu. Masa sih nggak bisa 3 video kayak gitu kan? Tapi gua kapan diajak? Ayolah, boleh. Jadi, kapan nih? Jadi Mumpung gua lagi ini kan panas. temen seperjuangan lu dulu. Nggak pernah lu ngajak nih. Ayolah. Tapi terkesannya jadi gue yang minta ya. Enggak. Gua sebenarnya bebas. Justru lo tau nggak? Gua lebih bawaannya lebih enak ketika gua nge-react tuh sama ada orang kayak gitu. Gua ada teman sendiri gitu ya. Iya, sendiri tuh kayak apa? Ya, kayak orang gila aja sih depan kamera kayak gitu ya kan. Ngomong sendiri, aduh. Kalau gue react tuh sebenarnya gue kira lu terinspirasi dari Eko Show, gue kira. Enggak, justru kalau hitung-hitungan Eko Show apa gue justru gue yang lebih dulu ketimbang Eko Show kayak gitu. Gue malah karena gue sempat melihat sih, wah ini aneh banget nih si Eko Show nge-react lagunya Iqbal. Yang kita tahu Eko Show sama Iqbal seolah-olah ini ya, ini kita nggak tahu nih. Iya. Apa memang bener gitu nge-react lagu yang ngedisi Ongle kan. Nah, itu kan sempat viral juga. Iya, benar. Itu kan juga simpel banget sih Eko Show bikin. Yoi. Lucu banget. Dia tuh lebih ngarah sih ini sih, lebih ngarah ke ngeledek sih sebenarnya, makanya dia buat kayak gitu. Iya, kalau kita ngambil dari sana ya Eko Show emang duluan ya. Iya. Cuma untuk ke belakangannya ini kalau gua tarik ke belakang nih baru mungkin gua lebih dulu kayak gitu. Terus. Jadi gua sebenarnya nih juga di otak gue nih bertanya-tanya apa ya, tuh? Apa yang kenapa karir lu bisa lebih melejit dari gua di hip hop ya? Apakah mungkin video klip lu yang pakai hot kayak gitu? Itu sebenarnya video klip lu hot itu memang lu nikmatin apa memang buat jualan biar naik? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Nikmatin dalam arti apa dulu nih? Ya nikmatin ya, penonton udah tahu lah nikmatinnya gimana. Oh siap. di luar karya apa di dalam karya nih? Lu jangan menjalin juga nih. Enggak, itu model-model yang hot itu dia memang ada budgetnya apa gimana? Apa memang teman bantu lah gitu. Iya. Jadi karena apa ya? Gua menghargai orang lah ya. Termasuk kayak modeling ini juga termasuk apa ya? Profesi lah gitu ya. Jadi secara kita profesional, jadi tetap aja ada namanya budget kayak gitu. Jadi kita saling menghargainya lewat situ. Tapi emang ngejual ya? Apanya? Tapi emang ngejual video klip yang kayak gitu. Viewersnya banyak lah, gue lihat ratusan ribu semua. Iya sih, cuma tetap aja gua kira nggak terlalu ngefek. Buktinya banyak juga video klip yang tanpa harus kayak gitu juga malah melejitnya lebih tinggi gitu. Jadi jangan berpikir dengan lo ngasih kayak gitu di video klip lo bakal naik, enggak juga sih. Cuma gua pribadi emang seneng ke arah sana kayak gitu. Jadi bukan lu aja berarti. Kayaknya penonton juga memang seneng ke arah situ. Jadi lu memang menyediakan layanan kesenangan untuk penonton. Siap. Jadi mereka harus berterima kasih kayaknya. Berterima kasihnya dengan cara view banyak-banyak. Lu ngalir AdSense-nya. Enggak. Gini. Jadi selain video klip itu, ini lagu terbaru lu, bukan terbaru sih, maksudnya lagu yang paling baru yang lu upload tuh kayak kalau nggak salah Cacat judulnya. Itu bareng Wiwi sama Oge. Itu gua lihat liriknya kok bertolak belakang sama video klip lu nih. Liriknya kayak gimana tuh? Liriknya kalau nggak salah denger, lu bilang di situ nampilin cewek seksi. Gitu ya, enggak bener nggak sih? Gua kalau nggak salah denger nih karena Iya. Tapi itu liriknya si Obeng ya. Obeng ya. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya industri entertainment kayak gitu emang. Iya, kita harus apa namanya? Kalau bunglon apa namanya? Ya bukan bunglon juga, memang kita selalu menyesuaikan diri lah. Kadang-kadang di ide tuh pas kita keluar ide kayak gitu ya harus kita laksanain, kalau nggak nih hambar, hilang. Nah, ini ngomongin hip hop udah,
ya, ngomongin hip hop. Gua mau ngomongin, lu kan kuliah nih. Yoi. Masih lanjut apa udah wisuda? Masih lanjut. Masih semester lanjut. berapa nih? Semester tua? Semester tua. Enggak, sebenarnya lagi skripsi itu. Skripsi. Mudahan semuanya lancar dan doain semuanya lancar. Semoga tahun ini selesai kayak gitu. Kalau lu Biar jangan tahun inilah selesainya. Kenapa? Ntar wisudanya lu kayak gitu deh. Cuma langsung terima wisuda gitu aja. Oh. Tahun depan aja, siapa tahu tahun Online depan ya? lu udah bisa wisuda di gedung gitu kan. Aduh. Ada foto-foto kan. Iya, Enggak, iya. kok lu bisa memutuskan kuliah gitu? Apa karena lu pengen jadi PNS? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Lo tau gua dari dulu enggak ada ngarang-ngarang ke situ ya. sana. Cuma gua berpikir ya lu tahu pemahaman orang tua, ya kan? Iya, Lu tahu pemahaman orang tua ketika lu udah lulus kuliah, di situ mereka tuh ada kebanggaan sendiri. Jadi ya udah, kenapa gua nggak ini? Dan Kayak dulu lu juga pasti tahu gua nggak kuliah tadi. 2 tahun gua kerja. Nggak ada pikiran kuliah, kita nge-rap. Dan di situ tengah jalan tiba-tiba pengen karena itu sebenarnya pengen banggain ibu doang. Gua yakin ibu lu di surga juga bangga. Amin. Ya kayak gitu, motivasinya kayak gitu. Gitu ya. Selain itu juga waktu itu sih gue pengen memperdalam tentang ini sih, tentang IT kayak gitu, lebih ke arah mungkin. Jurusan apa sih? Kalau sekarang teknologi informasi. Sebenarnya yang gua pengen itu gimana sih kayak ngolah-ngolah grafik sebenarnya. Gua suka-suka kayak ngelukis-ngelukis di software kayak gitu. Karena nggak bisa. Ya itu masalahnya, ternyata setelah gua masuk di kampus itu nggak ada. Nggak ada ya. Teknik informasi. Nah, jadi gua tuh ngerasa kayak terjebak. Cuma ya udahlah, dilanjutin aja lah, tanggung gua bilang kan. Siap. Jadi kuliahnya malam gitu ya. Sore ya. Oke, pulang kerja. Jadi langsung hap. Ini keren juga sih Noeng. Dia selain rapper ya, berkarya di entertain juga, terus kerja, terus kuliah, biaya sendiri pastinya. Iya pasti itu. Masa dibiayain bos? Enggak lah, biaya sendiri ya. Itu kalian semua juga harus niru ataupun bisa mencontoh. Ada kebanggaan sendiri sih kalau kita pakai duit sendiri, dan siapa tahu ntar kan kalau udah lulus keluar di berita kayak gitu kan. Di berita portalnya web Bangkasan Nur ID. Biasanya kan anak tukang somai lulus kuliah kayak gitu kan. Nah, ini apa kayak gitu kan. Aduh, anak gitu. Sasak ya, anak Sasak Lombok gitu ya, lulus kuliah. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, Eng. Kuliah udah, lu semoga cepat selesai deskripsinya. Amin. Skripsinya semoga deskripsi doang. cepat selesai ya. Yoi. Soalnya lu udah berapa lama nggak skripsi? Gua dulu 1,5 tahun loh. Masa? Gua baru 3 bulan malah. Temen gua ada sebulan langsung selesai. Masa? Oh, siap. Tergantung dosen sebenarnya. Iya, boleh dicontoh sih itu. Jadi carilah dosen yang enak gitu ya, biar cepat lulus. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini lagi musim corona dan memasuki new normal. Oke. Nah, menurut lu new normal itu gimana sih? Soalnya banyak kayaknya masyarakat nih yang persepsinya beda tentang new normal. Oh, beda ya? Ada yang persepsinya beda tentang new normal. Jadi berarti lu sekarang pengen tahu yang versi gua dong nih? Iya dong. Soalnya lu dulu deh. Jadi menurut gua new normal itu adalah kenormalan baru kayak gitu. Jadi yang kenormalan baru itu jawaban gampang. Penjelasannya. Jadi yang gua lihat, lu tahu kan 3 bulan ya? 3 bulan. Kita udah 3 bulan nggak yang di ini kemarin? Disuruh PSBB dan sebagainya. 3 bulan ya? Kayak gitu. 3 bulan ya? Atau 2 bulan? Gue nggak inget karena gue nggak pernah di rumah aja. Tetap bekerja. Ya intinya itu kan. Itu ya. Ya gua mikirnya itu kemarin tuh kita ibarat latihan kayak gitu. Latihan kemana-mana berjarak, latihan kemana-mana pakai masker, dan latihan habis dari mana tuh cuci tangan. Dan itu kita lakuin kan setelah ini. Itu diibaratkan jadi kenormalan barunya. Jadi menurut gua itu sih. Kayak gitu ya. Jadi kita dilatih dulu, habis itu ya udah lo kerjain menjalankan kenormalan baru. Tapi kok bisa kenormalan baru ditetapkan padahal angka positifnya masih naik grafiknya, belum melandai ini? Nah, itu gua bingung. Lu bingung sama pemerintah? Lu nyalain pemerintah berarti? Gua nggak tahu sih, karena gua nggak terlalu. Lu nggak terlalu peduli sama pemerintah? Gua orangnya lebih cuek kayak gitu. Cuma
kemarin lu gua nggak cinta dong sama Indonesia? ini agak menjebak sih katanya. Soalnya di lirik lagu lu gue inget gimana ya? Kau lebih istimewa dari Garuda di dadaku, itu lagu bahasa cinta tuh. Iya. Lo bisa nilai lah, lo bisa nilai lah dari clue-clue tuh lo bisa nilai lah. Jangan terlalu diperjelas. Itu lagu salah satu lagu favorit gua bahasa cinta. Thank you. Oke, jadi soalnya masyarakat ini banyak yang menganggap new normal itu ya udah bebas keluar lagi. Iya, benar. Nah, itu benar. kan persepsi yang kurang tepat sebenarnya, enggak? Jadi sebenarnya kita memang bebas nyari nafkah lagi, nyari rezeki, kita kerja tapi tetap pakai protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak. Ini kita berapa senti sih? Ada nggak semeter? Anggaplah semeter lah. Maklum, studionya semeter. Ya, kayak gitu. Jaga jarak, pakai masker kalau keluar, kalau di kantor. Terus cuci tangan sering-sering. Tapi orang gimana? Ya, mungkin sosialisasi yang kurang. Lu sebagai rapper, sebagai harusnya bisa dibuat lagu. Nah, buat lagu, selain buat lagu juga mengedukasi dong. Iya. Kan Yonglek juga banyak kritik di sama netizen itu, wah lu nggak mendidik, nah, lu jadi rapper yang mendidik. Oke, tolak belakangnya ya. Aduh. Ya. Cuma ya gua sering dengar di luar-luar tuh emang sepertinya masyarakat ini nggak tahu new normal itu apa. Dia kira tadinya yang disuruh di rumah tiba-tiba dikasih bebas gitu ya. Mungkin bisa juga karena memang di Indonesia ini keamanan ataupun aparatnya kurang kuat sih. Kenapa tuh? Ya kurang banyak personilnya kali. Kan harusnya emang dijaga kalau memang mau benar-benar normal. Iya, benar-benar. Kalau ini bebas ya. Bebas. New freedom. Soalnya new normal ini, gua tahu sih pemerintah memang pusing juga kalau mau penanganan COVID aja, tapi rezeki orang nyari duit dari mana? Gitu aja. Kalau cuma ngelanjutin di rumah terus kan, jadi ini bertolak belakang kayak mata koin kayak gitu. Yang satu harusnya kayak gini, kebijakannya yang satu kayak gini. Jadi benar. Mau nggak mau ya harus. Ya kita dukung aja dikasih kelonggaran ya, biar bisa nyari. Yang penting semoga masyarakat tetap patuh protokol kesehatan dan juga menyadari paham akan bahaya COVID-19. Tapi nih gue tanya lagi nih tentang COVID. Sebenarnya COVID-19 itu ataupun virus corona tuh ada apa enggak? Gua tanya ke lu, menurut lu? Sebenarnya kalau di pikiran gua nggak ada. Cuma gua takut kena. Lu bisa ini nggak? Jadi gimana sih kalau nggak ada takut kena? Itulah. Lu dong. Apa? Dia ngomong nggak ada, dia nggak takut kena, akhirnya kena juga. Permasalahannya gua kayak gitu, versi gua itu kayak gitu. Gua rada nggak percaya sih sebenarnya. Cuma tetap aja karena mungkin karena banyak korban terus segala macam. Jadi media memberitakan macam-macam. Jadi mau nggak mau ya udah. Apa salahnya sih gua melindungi diri kayak gitu. Oke. Walaupun gua nggak percaya. Aduh, jadi ini salah satunya nggak percaya sama virus corona, guys. Lu nggak percaya? Berarti lu nganggapnya itu konspirasi dong? Ya nggak juga sih. Nggak juga. Nah terus di beritaan kayak gitu, lu nganggap pemerintah bohong? Apa? Lu nganggap pemerintah bohong? Itu juga, gua nggak tahu. Gua nggak bilang pemerintah bohong ya, cuma bukan, jangan mungkin yang nyetusin virus corona, lu nganggep WHO atau lainnya yang bohong? Gua nggak ngomong kayak gitu sih. Ya? Cuma intinya gua nggak percaya kayak gitu. Waduh. Agak bingung sih, nggak ngejelimet ya. Jadi sebenarnya selepas corona itu konspirasi atau enggak ya, ya sekarang udah ada gitu aja. Entah dulu adanya karena dibuat atau karena memang dari spesies apa gitu, kita nggak tahu kan. Asal mulanya kita nggak tahu. Ya udahlah, kita tinggalkanlah virus corona. Mudah-mudahan kita semua segera terbebas dari wabah virus corona. Amin, intinya kayak dan gitu. Kita normal kembali. Kok normal lagi, dapat banyak job event juga. Penerbangan terutama dibuka ya, gua pengen pulang. Lu pengen pulang? Iyalah. Ngapain pulang? Pulang lah, lihat ini kan, lihat Lombok. Ya walaupun sebenarnya gua kemarin awal tahun juga pulang, cuma entah kenapa agak lain juga sih kalau nggak awal pulang. Tahun kemarin lu sempat pulang? Ini tahun 2020? Waduh, enak juga. Kenapa?
Lu duit dari mana? Lu ongkos lu mahal loh lu. Ya. Apa karena masih bujangan? Gitulah. Asal hat. Gue aja udah berapa tahun belum bisa balik, padahal ke Jawa Timur doang, lu sampai ke Lomboknya. Gila, memang. Apa karena gue udah bawa gembolan 2-3 ya kan? bisa jadi. Oke, Noeng. Lu nggak ada niat bikin lagu baru lagi? Sementara belum. Karena kayak gue bilang sebelumnya, gue masih banyak kesibukan yang membuat gue belum bisa buat lagu. Ngurus ini, ngurus itu, jadi kayaknya belum. Sebenarnya kemarin gua janji harusnya Januari gua udah rilis ya. Gua janji lu ingkar janji. Ya biar nggak terlalu ingkar kan gua rilis cacat kemarin. Ya kan? Cacat ya. Buat mengobati. Itu sih ini buat lagunya goblok-goblokan doang. Nggak terlalu expect ini sesuatu. Itu mixingnya gimana itu? Mixing sendiri lu? Kebetulan ada kawan gua Al yang mixing, terus yang record tempat dia juga. Ya udah, lu kerjain aja. Udah gua bilang, ya udah dikerjain sama dia. Kebetulan gua buat video klipnya juga di rumah dia tuh. Pakai tembok ya kan. Gitu aja, simple gitu ya. Simple iya. Emang sebenarnya berkarya itu simple ya kalau mau gerak sebenarnya. Iya benar. Gua kadang-kadang mau bikin video klip tuh mikir terlalu banyak mikir kali ya. Konsepnya gini nggak jadi malahan. Sama gua, walaupun gua buat konsep sebelum video klip, tetap aja ketika take di lapangan pasti buyar, beda, ganti. Oke. Kayak gitulah. Sekarang lu lebih betah di Pangkal Pinang apa di Lombok? Sementara sih pilihannya Pangkal Pinang kayak gitu. Lu jangan diplomatis gitu jawabannya. Enggak, karena karena income-nya. Oh, karena income. Jadi lu cuma ngeruk duit di sini. Jadi gimana nih? Kalau gua ke Lombok kan belum tentu gua dapat yang segini. Dana gitu ya. Jadi harus disyukuri ya. Iya, gua syukuri. Jadi di mana bumi dipijak. Gitu. Di situ. Bumi dipijak, di situ langit biru. Bukannya duit. Duit dijunjung. Oke, Noeng, itu seru sekali obrolan kita di hari ini bersama Big Noeng. Yang belum tahu channel YouTube-nya bisa ntar lihat di linknya. Oh iya, dari tadi gua megangin HP Android lo. Lah lu mana HP lu? Lu biasanya dulu pas kita ngobrol atau lagi nungguin manggung, lu sibuk sama HP. Lu sekarang mana? Karena sekarang pola pikir gua udah berbeda, bro. Waduh, apa nih? Lu jangan-jangan nggak pakai Android lagi sekarang? Ya setelah gua ini gara-gara gua nonton channel filsafat kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang ini kita hidup di era simulakra katanya. Apa di era gimana? simulasi? Waduh, gua harus belajar dari lu nih. Apa nih simulakra nih artinya nih? Ya kayak gitu, dunia simulasi. Jadi intinya banyak kebohongan kayak gitu. Di media sosial. Bohong. Tapi kan Androidnya nggak salah, bisa lu pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gua tuh kalau udah pegang HP, banyak hal yang harus gua kerjain tuh nggak dikerjain. Apalagi terutama kemarin pas gua pas gua lagi garap proyek tuh, proyek kayak gitu. Proyek apa sih? Lu nggak dari tadi ngomong proyek, gua potong dulu. Proyek apa? Proyek lah. ngajak gua lu. Kayak gitu. Jadi untuk mengurangi kecanduan gua, ya udah. Jadi lu sama sekali nggak pakai Android? Gua enggak, kalau Android enggak. Jadi kalau emang ada yang khusus yang orang kirim via WA, ya udah gua buka dari laptop kayak gitu. Bener lu nggak ada HP Android sekarang? Gua geledah nih. Ya silakan. Enggak beneran ya? Serius. Zaman sekarang tahun 2020. Iya kan? Era digital. Iya kan? Masa lu? Terus salah satu yang efek gua kenapa gua semakin yakin nggak megang Android adalah dari si Nadiem nih, Pak Menteri. Pak Menteri. Dia bilang ada sesuatu yang dirusak di kepala. Lo pernah mikir nggak ketika lo mau ngepost foto, captionnya harus lo pikir lama-lama? Iya sih. Terus ketika like-nya banyak, that's true. Ketika like-nya tidak, itu ngaruh kan ke pribadi lo? Itu ngejar like gitu ya? Ngaruh nggak tuh di mental? Kalau gua sih, ya gua seneng ada like banyak. Tapi kalau nggak ada juga bodo amat. Iya. Tapi mungkin sebagian orang ngejar banget. Ada yang followernya nggak naik-naik, dia stres kayak gitu kan. Subscribernya nggak naik-naik,
Gue ini. Tapi channel Sonora gitu. subscribernya naik terus. Tapi channel pribadi gue ya, enggak. Oke. Jadi lu bener-bener nggak pakai. Kalau gue nih jujur ya, HP Android ini gue malah baru upgrade karena. Oke siap. Jangan gue merek lah. Karena ini membantu pekerjaan. Karena gue kerja di media, jadi ini gue ngedit video, gue nulis berita itu lewat HP sering-sering. Benar. Kalau sambil lebih simpel sih ya. Kalau lu kan bisa bantu pekerjaan lu juga. Lu jadi gimana kalau orang ngubungin lu? Ya udah ntar tinggal gua ini. Berarti orang kalau udah lagi mendadak ngubungin lu via WA nggak bisa dong? Nggak bisa, back to basic lah. Gila. Ini jadi prinsip apa cuma antar anu doang nih lagi anget-anget nih, anget-anget. Buktinya udah 4 bulan sih. Kayak gitu. Gila. Pantesan yang event 2019 nggak cair-cair. Orang ngubungin dia nggak bisa-bisa. Bosnya baru cair kemarin pas viral. Ya, pas viral. Siap. I see. Lu nggak mau itu di publish itu? Nggak usah ya. Janganlah. Oke. Gitu, tapi seru juga sih. Jadi ternyata ada ini dia nih rapper, seorang entertain ya, kalau bisa dibilang. Nggak pakai HP Android, bukan Android sih, pokoknya nggak pakai HP. Intinya nggak main media sosial media ya. sosial. Padahal itu tempat promosi. Benar. Lu jadi kalau habis upload YouTube, udah gua tinggal. Nggak lu share Facebook? Nggak pernah. Nggak. Lu Facebook masih ada? Masih tetap ada. Cuma gua nggak pernah share segala macam. Pernah buka? Buka sekali lah. Kok nggak nge-like foto gua? Oh iya. Kebetulan nggak lewat. Kalau lewat gua like. Jadi itu ya. Jadi gua buka Facebook kalau mau nonton One Piece. Gitu dong. Kalau gue drama Korea. Oke, siap. Drama Korea, link drama Korea tuh banyak banget di Facebook. Nah, kalau Instagram paling gua buka kalau lihat orang request mau react apa kayak gitu. Soalnya itu sebagian besar kan posting dari situ. Masih di Instagram. Lo bisa lihat gua nggak pernah posting apa-apa. Gila ya. Ini masih tanda tanya. Gua ini bakalan bertahan lama prinsipnya dia kayak gitu atau ntar ganti menterinya ngomong beda lagi. Itu dia. Ya udah, gua tunggu ganti menteri. Tapi pada dasarnya kan manusia berubah-ubah kayak gitu. Jadi ya mungkin gua lagi senang kayak gini, mungkin tiba-tiba ntar gua berubah lagi. Jadi belum pasti bakal pasti karena semua bisa berubah. Sifat manusia memang dinamis ya. Kebetulan enaknya lagi kayak gini, ya udah kayak gini. Ya biar kelihatan beda aja sih sebenarnya. Pantesan pas lu tadi nyari kesini kok bawa HP tuh lalit kecil kan nelpon. Jadi lu tadi yang nelpon berapa kali di sini? Enggak ya. Oh, berarti siapa nih? Ini job lain ya. Wis. Siap bertabur. Enggak, kalau job lain masih mending kalau enggak. Nice. Oke, Big Noeng, terima kasih obrolannya hari ini, seru banget pokoknya. Ternyata banyak banget yang bisa diulik dari seorang rapper Big Noeng ya, yang di video klipnya sering ada suara cewek Big Noeng gitu. Ntar gua kasih nih suaranya. Itu nggak ada yang penasaran suara siapa? Ayo. Berhubung lu udah nawarin itu suara siapa? Ini kalau lu nggak tahu? Kalau beredar di biar lu yang jawab deh. Kalau gua banyak yang bilang suara si PM nih. Iya benar ya? Iya. Ya, namanya nggak lu sebut? Nggak apa-apa. Kan udah lu sebut tadi. Bukan, gua baru ngomong PM gitu. Oh, endorse berarti. Gua nyebut namanya. Biarlah dia karirnya biar naik. Udah naik lah. Jadi suaranya. Iya. Bener ya? Suaranya khas banget menggoda gitu ya. Lu tahu aja karakter penggodaan dia. Siap. Di direct lah, kita direct dalam studio. Lu yang direct nih? Iya. Sebelum dia menjadi sekarang. Oh enggak lah, gila lo. Emang gua sorry. Lu klakson ntar. Bukan ada yang ngomong ke arah situ loh. Dia sukses ke modeling atau apa. Aduh, jadi nggak jadi stop nih jadi bahas. Tapi memang belum pernah nyoba sih. Oke, itu dia tadi obrolan kita bareng Big Noeng ya. Seru banget, ternyata banyak hal yang gue udah lama gak ketemu dan ternyata dia nggak pakai Android. Itu salah satu yang baru gue tahu. Padahal dulu biasanya kita ngobrol dia sibuk sama HP gitu. Dikit-dikit main posting dulu. Nah, itu
Dan sekarang dia nggak menggunakan lagi tidak menggunakan Lagi ya. tidak. Dia pengen Bukan mungkin tidak sama sekali. fokus ke proyek-proyeknya, ke pekerjaan, terus lebih tenang gitu ya. Dan mengikuti apa tadi kata lu yang istilahnya tadi? Apa? Apa? Yang kata lu tadi? Gimana? Lu baca tadi? Simulakra. Nah, simulakra. Oh, kalau Lu itu tatanan dunianya. lu simulakra itu tatanan dunia yang gimana? Mau menghindari itu atau? Simulasi. Dunia simulasi. Jadi semuanya kan serba dia rubah ke bukan real lagi kayak gitu. Jadi lo pengen itu, gitu? pengen kelihatan kaya ya udah lo upload yang kaya. Ya kaya, lo jadi kaya di dunia itu. Kayak gitu. Di dunia fananya. Iya. Sip. Oke, itu dia obrolan kita. Terima kasih buat Big Noeng. Sehat selalu. Salam coronanya kayak gini. Iya. Oh, iya, lu nggak percaya sama corona, berarti boleh cibar-cibar aja. Oke. Sekian dan see you next time. Kita undang lagi. Iya.